Ketika indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia turun drastis, media sosial biasanya langsung dipenuhi dengan prediksi-prediksi negatif dari para pengkritik pemerintah yang menggambarkan seolah-olah Indonesia sedang menghadapi kiamat ekonomi akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang mereka nilai salah langkah. Tetapi ketika IHSG rebound atau bangkit kembali, para pengkritik itu seakan kehilangan suara. Media sosial pun sepi dari postingan-postingan tentang situasi pasar saham, padahal pasar saham sedang bergairah, seperti yang berlangsung sebulan terakhir. Pasar saham Indonesia sedang mengalami pemulihan yang signifikan setelah sempat tertekan hebat. Namun para pengkritik kebijakan pemerintah tampaknya langsung menutup mata dan segera pindah ke isu-isu lain. IHSG sempat menyentuh kisaran terendahnya di level 5.600, berhasil menembus kembali level psikologis di atas 6.000 dan terus merangkak naik. Penguatan ini didorong oleh aksi beli saham perusahaan-perusahaan perbankan berkapitalisasi besar seperti BCA dan BRI, sehingga rata-rata nilai transaksi harian di Bursa Efek Indonesia melonjak 36,25%. Penguatan itu terus berlangsung antara tanggal 13 sampai 17 Juli 2026. Pada pekan tersebut, IHSG menguat sebesar 4,24% dan ditutup pada zona positif di level 6.175,53. Kapitalisasi pasar saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama pekan pertengahan Juli itu meningkat sebesar 3,95% dari pekan sebelumnya, dengan rata-rata nilai transaksi sekitar 10,74 triliun rupiah per hari. Nilai transaksi tertinggi pada pekan tersebut sempat mencapai 13,99 triliun rupiah atau meningkat sebesar 36,25% dibandingkan dengan nilai transaksi tertinggi pada pekan sebelumnya. Volume transaksi harian juga meningkat 27,75% dari 20,49 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya menjadi 26,17 miliar lembar saham. Menurut Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nur Rahmat, rata-rata frekuensi transaksi harian sepanjang pekan antara 13 hingga 17 Juli yang telah lalu tercatat mencapai 2,33 juta kali transaksi, atau meningkat sebesar 24,60% dibandingkan pekan sebelumnya yang hanya mencapai 1,8 juta kali transaksi. Peningkatan frekuensi transaksi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia semakin menggeliat seiring penguatan IHSG sepanjang pekan. Namun kenyataan ini seakan tidak pernah ada jika melihat postingan-postingan medsos yang terus-menerus menggiring opini menyesatkan yang menggambarkan seolah-olah Indonesia sedang menuju kebangkrutan. Di sisi lain, investasi long term atau jangka panjang dari para pemodal asing juga tetap tinggi, pertanda mereka tetap percaya pada iklim investasi di Indonesia di tengah kemelut geopolitik dan geoekonomi global yang belum kunjung pulih. Investasi jangka panjang dari para pemodal asing itu juga tak terpengaruh oleh fluktuasi pasar modal di Bursa Efek Indonesia yang justru sering diributkan di dalam negeri. Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Rosan Ruslani, realisasi investasi long term pada semester pertama 2026 tumbuh sebesar 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi kepemilikan investasi, penanaman modal asing atau PMA sedikit lebih besar dibandingkan penanaman modal dalam negeri atau PMDN. PMA berkontribusi sebesar 507,6 triliun rupiah atau 50,2%. Sementara PMDN 502,9 triliun rupiah atau 49,8%. Yang menarik, dari 5 negara pengirim investasi terbesar ke Indonesia, Singapura justru tercatat sebagai negara yang paling besar menanamkan modalnya di negeri kita. Dan posisi Singapura sebagai investor terbesar di Indonesia menurut Rosan sudah berlangsung 10 tahun. Meski di semester kedua tahun 2026, ada kemungkinan posisi ini bakal digeser oleh Hong Kong yang nilai investasinya beririsan dengan Singapura. Citra Singapura yang kontroversial di kalangan publik Indonesia tidak membuat Singapura ogah berinvestasi di Indonesia. Disitulah bedanya wacana publik dengan kenyataan investasi antar negara. Singapura yang dinilai publik Indonesia sebagai fasilitator para koruptor yang menyembunyikan uang hasil kejahatan di negeri tersebut, ternyata memiliki andil yang cukup besar dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia. Nah, ini negara 5 besarnya, memang Singapura dalam 10 tahun terakhir ini masih memegang
perannya sebagai investor nomor terbesar di Indonesia. Singapura kurang lebih 8,8 miliar dolar, kemudian diikuti oleh Hong Kong 7,8 miliar dolar, Tiongkok 3,9 miliar dolar, Jepang 1,9 miliar dolar, Amerika Serikat 1,7 miliar dolar. Tetapi sebetulnya terjadi pergeseran sedikit di kuarter kedua ini. Mungkin saya agak lompat sedikit karena investor terbesar kita itu justru adalah Hong Kong. Di kuarter pertama, di kuarter kedua, di kuarter keduanya itu adalah Hong Kong. Nanti mungkin itu kurang lebih 5,5 miliar, baru diikuti oleh Singapura, Tiongkok, Jepang, dan Malaysia. Tapi secara overall di semester pertama ini masih ditempati oleh Singapura. Secara keseluruhan, menurut Rosan, realisasi investasi di Indonesia hingga semester pertama 2026 ini, baik yang berasal dari PMA maupun PMDN, mencapai lebih dari 1.000 triliun rupiah dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.448.862 orang. Capaian ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, meski dunia menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi. Investasi ke Indonesia ini memang selalu berkembang dan berjalan baik dan menghasilkan return yang baik juga, sehingga para investor ini tetap berkomitmen berinvestasi di Indonesia. Karena di saat bersamaan kita juga selalu menjaga dan meningkatkan iklim, terutama iklim investasi dengan kebijakan-kebijakan yang makin baik, dan ini juga direspons positif oleh para investor, terutama juga dengan adanya peraturan pemerintah yang lebih memberikan kepastian atau certainty dari terutama segi perizinan dan juga license dan permit. Kepercayaan para investor ini juga tak lepas dari jaminan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada para pengusaha mancanegara dalam berbagai kunjungan dinasnya ke luar negeri. Sehingga mereka percaya pada iklim investasi di Indonesia yang semakin membaik. Namun ironisnya, banyak pihak di Indonesia yang menolak percaya akan kejahatan positif yang terjadi di negerinya sendiri dan malahan menghasut masyarakat untuk mendelegitimasi pemerintahan Prabowo Gibran. Men of our time.